Ketika kita mendownload data, baik itu dari aplikasi ataupun dari sistem web, mau nggak mau kita mengikuti standar yang ada di aplikasi tersebut atau di web sistem web tersebut. Untuk itu, mari kita belajar. Yang pertama, mari kita belajar apabila kita menghadapi file berbentuk .csv. File ini biasanya standar apabila kita mendownload data, misalkan penjualan ataupun data mutasi rekening di internet banking ataupun mungkin di pos mesin kasir. Biasanya mereka mengekstrak data yang ada di sistem mereka itu menjadi file CSV. Kenapa? Karena biasanya mereka terkendala dengan adanya limitasi kapasitas dalam menyimpan data. Karena CSV ini sangat efisien dalam menghemat kapasitas data. Satu file aja yang mungkin ribuan data di situ mungkin hanya cuma beberapa kilobyte saja. Untuk menghadapi hal itu, mari kita belajar sama-sama bagaimana memproses data CSV tersebut hingga kita bisa proses data itu ke dalam Microsoft Excel. Di sini kita akan mencoba memproses data rekening masuk atau mutasi rekening selama 6 bulan. Di situ adalah perusahaan dagang. Kita akan mengekstrak data penjualannya sehingga kita bisa ambil data penjualan dari 6 bulan tersebut. Mari kita mulai. Jadi kita punya data di folder ini. Isian 6 file CSV. Ini data mutasi rekening selama 6 bulan di salah satu perusahaan. Ini kita mau gabung menjadi sebuah satu data di Excel menggunakan Power Query. Gimana caranya? Yang pertama kita buka Excel, kita langsung ke ribbon data, get data. From file, kita pilih from folder. Kita tarik ke datanya ada di desktop, kita pilih foldernya. Klik open. Jadi kita masuk ke Power Query. Ini jadinya menggabung data-data dalam satu macam sih, kegunaannya banyak ya. Jadi kita mau coba salah satu fiturnya itu menggabungkan 6 file CSV ini menjadi satu data yang siap kita proses. Yang pertama itu kita jangan langsung load ya, kita transform data terlebih dahulu karena ini masih raw. Nah ini foldernya, ini masih bentuk folder, ada 6 file. Nah kita mau buka filenya menjadi satu file. Kita klik combine files yang ada di sini. Nah, ini adalah sampel file dari 6 file tersebut. Yang terpilih adalah first file. First file itu berarti bulan April tersebut. Bulan April ya. Karena paling atas tadi April. Ini jadi CSV itu adalah isinya 08. Nah, aslinya itu kalau kita buka di sini, kita buka filenya ya. Misalkan April. Kalau cancel dulu ya. Kita buka filenya.
Biar cepet, kita buka filenya lewat pakai notepad aja. Jadi bentuk dari CSV itu ya seperti ini. Tabulasi-tabulasi atau kolom itu dipisahkan berdasarkan koma ini. Nah, makanya tadi kita limiternya atau pemisahnya kita pilih koma. Karena di filenya pun emang pemisahnya adalah koma. Kita close saja. Koma, karena misalnya adalah koma tadi, ini yang lainnya tidak perlu kita ubah. Based on first row, berarti kita melihat data 200 baris pertama. Ini kita oke aja. Nah, nanti ini akan ada query-nya sample file sama query yang gabungan dari 6 file tersebut. Pertama yang kita edit adalah query-nya dari sample file itu. Nah, ketika kita mengedit query di sample file ini, maka otomatis file-file yang lain akan teredit seperti apa yang kita lakukan di sampel file tersebut. Dan catatan, ketika kita menggabungkan file-file yang dalam satu folder, bentuk filenya itu harus sama. Karena gini, jumlah kolomnya, jumlah apanya itu harus sama. Apabila tidak sama, maka akan terjadi error. Karena ini CSV dan sudah saya cek semuanya sama, maka tidak ada masalah. Yang kita klik transfer sample file dulu. Nah, ini kita mau rapikan dulu datanya. Karena ini mutasi rekening, maka ada beberapa data-data yang kita tidak perlukan ya. Misalnya misalkan transfer dari orang lain ataupun transfer ke orang lain. Yang kita mau ambil adalah data penjualan QR yang ada di mutasi rekening tersebut. Sebelum kita filter data QR tersebut, kita ubah dulu. Ini belum rapi. Ini masih bentuknya teks. Kenapa? Karena ini masih store. Karena kita di Indonesia, ribuan kita adalah titik, dan pemisah koma itu kita pakai koma. Ini kebalik. Jadi maka datanya error seperti ini. Masih dikenali sebagai teks. Kita klik di sini, kita using lokal. Data teksnya kita ubah jadi decimal number. Jangan currency ya, karena currency nanti kita akan jadi dollar. Karena kita memakai format US. Sesuai dengan koma tadi. Klik OK. Nah, ini sudah rapi. Di store sebagai number ya. Lakukan sama ke yang kredit ini. Using lokal. Ini ganti decimal number, ganti English US. Klik OK. Nah, setelah itu kita mau ambil data dari QR-nya aja. Ini bisa kita filter, tapi jangan lewat sini. Kalau kita QR di sini, yang ke filter ini ya data-data yang ada di sini aja. Seperti di Excel, filter Excel. Tapi nanti ketika file yang lain, ini kan file April ya. Kita lihat data gabungannya, maka yang filter hanya yang di April aja. Yang di Januari, Februari, Maret pun hasilnya kosong. Nah, ini kita undo lagi, kita close di sini. Filter yang tadi. Kita pilihnya text filter contents. Nah, di query upper atau lower dari karakter itu sangat berpengaruh. Maka kita tulis QR-nya pakai besar karena sesuai dengan di sini huruf besar. Sudah lihat, sudah rapi. Kita masuk ke file yang gabungan tadi, query yang gabungan tadi. Ini sudah
Kita lihat tadi ini hanya ada data penjualan dari QR-nya semua ya. Kan tadi di filter berdasarkan ada yang QR ini. Nah, ini hasil gabungan ini akan berupa table di Excel lagi. Nah, kita mau beberapa yang kita delete supaya nggak usah ditampilin. Ini cukup kita klik kolomnya, ini kan masih kosong karena error di sini. Kita klik delete. Kita tidak perlu. Ini nama filenya juga tidak perlu. Kita perlu tanggal 1 aja. Branch nggak perlu, jurnalnya nggak perlu. Nah, ini kita mau sort, bisa di sort juga seperti ini. Dari yang paling awal ya, Januari terus Februari. Kalau kita mau lihat apakah ada value yang kosong, tidak ada value yang kosong. Oke. Nah, kita sudah yakin sudah ini rapi. Ini sebagai ada yang kurang. Walaupun di sini ini transfer kita udah jadi number, tapi di file gabungan kita harus pastikan lagi. Ini masih ABC text. Kita ubah jadi decimal number. Nah, sudah yakin, sudah rapi, kita close and load. Ini kita coba close and load aja. Nah, jadi di hasil gabungan query tadi, ini akan menjadi satu tabel gabungan dari 6 file yang ada tadi. Maaf, tadi negara kebuka. Nah, ini hasilnya dari 6 file tadi sudah menjadi satu tabel sendiri. Tinggal kita nanti bisa bikin pivot table di sini. Kita drag semuanya, import pivot table from table range. Ini nama tabelnya, CSV Internal Banking 0106, sesuai nama folder tadi. Kita bikin di new worksheet aja. Nah, ini tinggal kita masukin post date sebagai tanggal. Kita hanya butuh bulannya saja dan kredit sebagai value. Ini sudah jadi hasil rekapannya selama 6 bulan. Kita bisa masukin pivot chart yang cocok. Ini biasa penjualan adalah grafik seperti ini. Ini tinggal kita nanti edit sesuai yang kita mau. Dan hebatnya ini, dan bagusnya kita pakai Power Query, ketika kita ada masuk entry data lagi, kita nggak perlu clearing data lagi, kita cukup masukin aja lagi data yang ada ke folder ini. Kebetulan kita ada bulan Juli, kita masukin aja ke foldernya, kita move, balik lagi ke sini, kita balik ke data sininya lagi. Ini sebelum kita refresh adalah 96 baris ya. Kita klik kanan, refresh. Ini otomatis merefresh data yang ada di folder menjadi 98. Kita cek di bawah, 2 data masuk ketika kita masukin file baru bulan Juli tersebut. Kita update lagi di pivot table-nya. Sudah jadi bulan Juli masuk secara otomatis, tidak perlu clearing atau merapikan data lagi. Mungkin itu aja sharing dari saya. Jangan lupa like, comment, sama share ya.